nggak, Bapak boleh nggak saya sampling, saya contohkan yang ini, ada satu dosen yang sudah mengajar ini, sesuaiannya itu gitu. Jadi jemput bola aja, waktu itu sudah dikonfirmasi. Takutnya di sampling, dicomot, ada yang lulus sertifikat A, nggak pernah ngajar A, nggak pernah riset A, itu kayak opo kan gitu ya, ketahuan. Terus jabatan akademik clear ya, kinerja riset, kinerja pengabdian. Nah, karena di STM ini kan di data juga tuh ke risetnya apa pengabdiannya apa gitu. Nanti di cross check ke teman-teman kriteria 7 sama 8, ada nggak yang bersangkutan itu kan gitu. Nah, yang PR lagi biasanya terkait dengan rekognisi. Kalau keynote yang dimaksud itu adalah sebagai keynote speaker, bukan yang presenter kan. Nah, ini kalau nanti ada yang keselip, saya tadi belum sempat lihat sampai ke sana. Kalau ada yang keselip, nanti disampaikan aja. Karena yang dijustifikasi keynote speakernya itu sampai ke situ. Tapi kalau asesornya mau mengakui, alhamdulillah. Kalau enggak, iyain aja. Karena memang seharusnya enggak. Terus Mitra Bestari kan sebagai reviewer sama editor gitu contohnya. Nah, kalau penghargaan ini jauh lebih bisa kita macam-macamkan. Jadi ada Satya Lencana boleh, kemudian nah kalau ini nanti ada yang bakal di take down Mas, disiapkan saja, mungkin ada yang terlewat dari Bapak Ibu dosen yang penghargaannya belum terrekognisi, disusulkan sangat boleh. Jadi kalau misalnya kemarin namanya kerja ambil ngantuk-ngantuk mungkin ya, ada yang terlewat sangat boleh disusulkan. Kalau ini ada lebih baik disusulkan. Nah, survei kepuasan masyarakat di level dosen itu surveinya harus lengkap. Kalau di HPT itu Bapak Ibu kinerja kita dari sisi pembelajaran biasanya yang ngisi kuesionernya untuk nilai kita kan mahasiswa. Nah, yang kadang dilupakan sama banyak institusi termasuk Poliji dulu itu waktu kinerja kita di penelitian sama pengabdian. Kalau penelitian biasanya yang mengukur adalah kinerja tempat jauh riset kita di mana, atau tempat lembaga yang kerjasama proses penelitian kita di mana, atau mitra. Kalau pengabdian jelas mitranya. Itu biasanya harusnya dilakukan. Nah, terhadap kinerja penelitian, misalkan dari P3M-nya atau dari mana? Ya kita berkinerja P3M dengan siapa dulu gitu. Nah, mohon maaf, saya tadi belum lihat itu, masih selesai di pembelajaran aja. Ya, betul ya? Nah, nanti itu disiapkan, takutnya nanti dikonfirmasi. Gitu. Kriteria 4 itu nanti PR juga di kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan. Nah, ini tadi kan datanya sudah bagus, cuman punya pustakawan kan ya? Ada. Punya ya, oke. Nah, nanti pustakawannya itu saya tadi belum nyoba klik data yang pendiknya. Itu yang apa namanya? Jabatan fungsionalnya itu nanti disertakan Mas, biasanya itu dikonfirmasi. Sama yang ini nih, jumlah itu sudah, udah deh, udah yang teknik aja yang tadi masuk catatan saya belum lihat data dukungnya. Cuma tadi udah dinarasikan yang pustakawannya, nanti data dukungnya aja. Kalau udah alhamdulillah, saya berarti yang terlewat. Dari kriteria 4 itu, jadi nanti ada 3 hal yang paling nggak ini 3 folder ya yang harus terisi ya. Jadi di 3 Dharma, rekognisi sendiri terhadap dosen maupun non dosen, sama terakhir di SKM. Gitu. Ada yang mau ditanya? Terkait SKM riset, itu kan hampir mayoritas itu kan risetnya belum ada kerjasama dengan industri. Untuk feedback terhadap kepuasannya itu seperti apa nanti? Ya, biasanya kalau itu nanti yang ngasih penilaian P3M. Nah, itu bisa berupa monef Mas, nggak apa-apa diwakili pakai monef. Kan ada monefnya ya P3M ya? Iya, ada. Itu aja. Nanti berarti kalau ada riset kerjasama ya kita kasih. Kalau enggak berarti ya dari P3M aja, kasih di monef aja. Yang penting sebenarnya
ini ingin menunjukkan bahwa ada proses monitoring dan evaluasi gitu. Jadi jangan sampai kayak monoton. Itu memastikan bahwa linearitas. Nah, ini nyambungnya sama kriteria 7/8 terkait dengan roadmap. Linearitas terhadap roadmap itu aja sih. Kalau linear pasti kan puas. Oke. Ada lagi? Kemudian 5. Nah, 5 ini. Kalau institusi agak berat di 5. Kenapa? Karena biasanya membangun ini konteks terkait dengan kinerja penganggaran. Biasa kalau tim task force-nya bukan dari orang keuangan atau perencanaan, agak berat ya menjelaskannya. Nah, ini jangan khawatir, kasih bantuan. Jadi kalau kinerja RKKL itu pernah tahu bentuknya dokumen RKKL? Nanti cerita nggak tahu. Pernah tahu? Belum. Saya ya. Nanti dicoba dicontohin. RKKL itu isinya di Papuri, jadi PNM. Nah, itu masih tutup rapat. Oke. Tidak akan dibuka, tidak akan tahu. Ya. Tidak ada yang boleh. Nah, makanya tadi itu kalau itu dipilih untuk menjaga kerahasiaan kinerja sebenarnya kalau itu dipilih sebenarnya nanti bisa diwakili dengan lakin yang tadi terkait program prioritas pimpinan. Karena gini, nah ini yang kita cerita filosofi dulu ya. RKKL itu isinya ada RO sama KRO. RO itu saya pakai bahasa yang paling paham. Nah ini RKKL itu adalah perencanaan kita dalam proses penganggaran. Kita punya nilai BIPA nih gelondongan. Nah, di dalamnya itu kita nanti akan punya komponen sama subkomponen yang isinya adalah detail aktivitas kita selama 1 tahun. Nah, kalau nggak didistribusikan di lakin dalam bentuk program prioritas pimpinan, di mana lagi kita selain lihat dari KKR kan itu akhirnya kan jadi PR-nya. Sehingga kalau bisa ke depan itu kalau memang RKKL-nya di hold, nah maka yang harus dibuka adalah program prioritas pimpinan. Tahun depan ini Polimedion mau ngapain sih gitu. Itu yang harus nanti dikonfirmasi. Minimal gini, yang tahun TS mas, sampean harus tahu tuh program prioritas yang kemudian didistribusikan di aktivitas tahunan. Berarti tahun TS-nya berapa banyak? 2022 ya tuntas itu yang tahun anggaran soalnya kalau keuangan tahun anggaran berarti tahun 2022 ya. Di tahun 2022 LK dibuka nggak? LK teman-teman punya nggak laporan keuangan? Oke, gimana ya? KAK itu terlalu operasional. Ini dari salah satu dokumen ini yang punya yang mana? Kalau KAK itu ini ya, KA unit. SBM ada ya? Dibuka kan? SBM itu kampus. Iya. Enggak. SBM? Standar biaya masukan? Yang standar Jadi kampus menteri. atau Iya, kampus. Kementerian. PMK kan kalau itu. Kalau SBM kampus? Enggak. Kalau ditanya jawab. Iya, cuma nggak dikasih dokumennya enggak. Oh, oke. Versi Ya, beta. Berarti dokumennya ada sesuatu gitu. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu perjalanan dinas dapat taksi berapa gitu tuh maksudnya itu SBM itu. Kita cuma dikasih Versi betanya. Versi beta saatnya. Berarti oke. Nah itu biasanya ditanya mas kalau itu karena menjaminkan belanja. Ini ada orang ekonomi nggak? Saya nanti cerita MAK. Jadi, nah kan pendapatan sama belanja kan harus sama ya, gitu, sinkron gitu. Kalau belanjanya nggak diatur, gimana kan gitu. Nah kita harus membuktikan bahwa belanja kita diatur. Nah diaturnya selain dari proses perencanaan kegiatan adalah mengatur nilai mata anggaran atau MAK. Kalau MAK mata anggaran keluaran, kalau MAP itu masukan.
Nah, di akun belanjanya itu ada biaya operasional, kayak gitu itu RKKL itu ceritanya. Sampai pembagian rupiah murni berapa, PNBP berapa, kayak gitu Bapak Ibu. Tuh, jadi, nah orang SPMI itu harus punya wawasan itu. Adalah. Gitu. Nah, SPMI harus punya wawasan itu. Punyanya yang tahun 2017 ini sih. Oke. Itu berapa nilai dibahasnya 19 miliar ya? Iya itu RKKL. Nah itu kan ada ROKL. Oke, teman-teman. Berarti 2000 beda. 17. Aku di SPI. Bukan di SPI. Yang laporan yang Pak Ali waktu kemarin di malam itu bisa tapi laporan keuangan itu. kalau LK ada aman sih. Kalau LK ada nggak apa-apa. Kalau LK Keuangan. Mana boleh kita tidak open. Kalau Gelondongan. kinerja itu ada distribusi anggaran nggak? Biasanya kan hanya ada gelondongan kan, Iya, berapa, akhirnya. RM berapa, PNBP berapa gitu kan. Nah itu nggak bisa menunjukkan belanja, karena di sini kan kita akan dihitung, misalkan kalau belanja operasionalnya itu per mahasiswa biaya pendidikan ya 20 juta itu udah bagus. Kalau di bawah itu kita dapatnya nggak 4, nggak skor 4. Nah kita kan udah buat nih tabelnya. Nah ini RKKL teman-teman. RKKL ini tapi ada perubahan sih, cuman mirip. Kalau yang sekarang 2022 biasanya udah ada beberapa perubahan signifikan. Nah itu yang tadi saya sebut komponen sama subkomponen. Subkomponen itu yang isinya merah, komponen itu yang hijau. Nah itu tingkatan leveling. Kode itu kode MAK yang mata anggaran. Nah ini isinya adalah rencana belanja kampus kita. Dia ada strukturnya. Nah kalau dari sini itu hasil outputnya, ini kan perencanaan awal, hasil output akhirnya itu namanya LK, laporan keuangan. Biasanya kalau yang dipublish itu unaudited gitu. Itu biasanya ada. Nah itu kalau kami tim sakit buka itu sama kita RKKL dijempret sama keuangan. Nah itu biasanya kalau ada gap analisis bukan masalah soal debit kreditnya nggak berimbang Pak, soal bagaimana kemudian kinerja RKKL ini itu terdistribusi dengan baik nggak diterjemahkan di belanja. Contoh misalkan kita di situ rencanakan belanja untuk SDM, jadi ada belanja pegawai namanya, belanja pegawai itu buat gaji dan sebagainya, itu ngambilnya dari RM. Ternyata distribusinya bukan untuk belanja pegawai di laporan keuangan, sama angkanya kan nggak apa-apa kalau mindsetnya, tapi mata anggarannya beda, biaya operasional lainnya yang dimunculkan. Padahal BOP itu harusnya ngambil dari PNBP, gitu, bukan dari RM. RM itu isinya belanja pegawai, bukan belanja modal, kayak gitu. Nah itu kalau sampai gap analisisnya ketemu, nah itu biasanya kami ngasih alarm ke teman-teman. Ini kok bisa nih masuk ke sini nih, padahal KBPN harusnya itu. Kadang BLU membuat kita melakukan hal yang itu, kesalahan itu, karena KBPN-nya kan pindah di kampus. Kalau dulu kan revolving nggak bisa kita distribusikan normal tanpa itu, 250 juta repot tuh SPJ kerja keras. Nah kalau BLU akhirnya agak santai mikirnya, revolvingnya cepet, bisa diatur sendiri. Padahal kalau nggak hati-hati di situ, salah mata anggaran bisa berabi. Ini saya pegang LK tahun 2019. Waktu saya di SPI. Nah nanti SPI biasanya punya kok, minta aja ke SPI. Mas ada kan? Ini mas ada mas SPI di sini. Oh ada. Ada Ada tuh. LK. Berarti bukan nggak ada. LKKL. Iya. Open toh. Oke. Tapi kan kalian unaudited mas. Enggak, ini kan nggak sedang kita mau publish sih sebenarnya, kita mau gunakan untuk data Data dukung dukung. APT kan. Kalau LK sudah ada Udah disiapkan. Oh iya, berarti mas kriteria 5 harus tahu mas itu. Nah, Karena nanti kan yang present itu kan kriteria 5. Jadi kemarin kalau saya tanya detailnya itu besok itu yang pasang badan Pak Agung sama. Oh iya, pasti pimpinan. Tapi kan jenengan yang nulis sama yang punya datanya. Pimpinan kan harus jenengan kasih tahu Pak, di sini loh Pak letak LK-nya gitu. Semua tugasnya hari ini begitu mas itu. Bukan jenengan yang jawab. Tapi kalau jenengan nanti nggak ngasih tahu yang bersangkutan LK-nya ada di mana, nanti kan nggak bisa. Terus kemudian Pak, strategi LK ini untuk menjawab terkait dengan
angka ini kan, itu yang tahu kan jenengan yang nulis ya. Nah, itu maksudnya. Jadi semua sama, PR-nya semua kriteria sama. Bukan untuk menjawab asesor. Gitu. Karena gini kadang-kadang ya kalau kita nggak persiapkan Bapak Ibu, misalkan gini, kok di laporan LKPT-nya itu kecil sih biaya untuk penelitian, kenapa? Misalnya gitu ya, kok nggak besar gitu. Nah kalau si penjawabnya nggak kita informasikan kenapa itu kita tulis segitu-segitu, yang ada malah nggak nyambung dengan apa yang sudah kita tuliskan. Itu aja sih ketakutan saya. Gitu. Nanti bapak-bapak pimpinannya menjawabnya sesuai dengan apa yang mereka yakini gitu, bukan apa yang sudah kita tuliskan. Gitu. Yang saya takutnya itu. Jadi Mas siapa namanya? Mas kriteria 5 saya coba gitu. Mas Denny harus menyampaikan. Nah nanti kalau sudah punya dari Mas kriteria 3, Mas Aan, nah itu dan diinventarisasi. Ya. Kan bukan sedang mau kita kasih ke wartawan atau mana kan gitu ya. Buat itu aja, buat APT. Gitu. Tahu isinya LK itu, pernah tahu Bapak Ibu? Isinya LK itu tulisan uangnya sedikit, banyaknya narasi. Justifikasi terhadap apa yang jadi kinerja keuangan penganggaran kita aja sih. Isinya LK itu bukan seperti RKKL tadi, bukan. Isinya LK itu banyak narasinya. Bahwa telah dibelanjakan sekian dengan apa perencanaan sekian, gapnya sekian, kembalikan ke negara sekian, kayak gitu-gitu aja. Penerimaan di luar PNBP sekian, itu isinya LK itu kayak gitu-gitu aja. Oke, kemudian terkait dengan kinerja KKL atau keuangannya, oke ya Mas ini ya. Terus kemudian Sarpras itu biasanya ditanya standar minimum. Ini masuknya di standar sarana prasarana pendidikan pembelajaran, penelitian sama pengabdian di SPMI. Itu harus di-recognize. Nah, kadang isengnya di sini tuh asesor biasanya kalau visit ada misalkan kita, tapi kalau saya melihat tadi di saya coba ini ya berselancar di web, beberapa gedung kan sudah ramah disabilitas. Nah, kadang kayak gitu-gitu tuh yang agak PR. Kalau ternyata ada satu gedung mungkin nggak ada tempat untuk disabilitas atau lift untuk naik ke atas gitu. Itu biasanya ditanya evaluasinya seperti apa. Gedung C ya belum ada ya? Belum. Nah itu nanti mungkin dipersiapkan biar pimpinan nanti nggak shock kalau pas ditanya mengenai hal itu. Kalau di kami biasanya diajukan pemeliharaan gitu. Biasanya untuk perubahan pemeliharaan rebuilding apa namanya? Lupa namanya. Rebuilding apa? Istilahnya kalau di Sarpras tuh lupa. Ya itulah rebuilding. Lupa nanti. Jadi kalau awalnya gedungnya nggak ada itu dibangun lagi gitu lah. Jadi bukan dibangun lagi gedungnya, maksudnya untuk yang disabilitas itu. Nanti disiapkan biar bapak-bapak. Nanti nyampaikannya bukan Pak, nanti siapin ya Pak jawabannya gitu ya. Pak nanti ini ada kemungkinan ditanya, Bapak harus menyiapkan jawaban itu kan nanti Mas Denny menyampaikannya gitu. Apalagi kalau jawabannya, kalau ngasih taunya Pak katanya Bu Rate Bapak akan ditanya ini, Guru Karwan. Ini kan kita menebak semua probabilitas Bapak Ibu yang memungkinkan Bapak Ibu ditanya. Soal nanti yang keluar ternyata cuma RKKL, toh Mas Denny alhamdulillah kan gitu. Nggak nanyain Sarpras dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau sebelum AL sudah kita siapkan, nah itu kan semuanya kayu dah, mana asesor mau tanya apa gitu ya. Kemudian kesesuaian CPL, nah ini kadang nggak diperhatikan. Sarprasnya nggak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi misalkan lulusannya itu menjadi contohnya salah satu CPL mampu, saya pernah bilang TI ya, mampu membuat user persona gitu. Ternyata nggak ada tools yang mengarah untuk user persona, nggak ada Figma atau apa yang lain sebagainya gitu, nggak disediakan lisensinya untuk itu misalkan. Nah itu biasanya kalau asesornya sampling itu biasanya mengarah ke sana. Nah antisipasinya untuk hal tersebut sediakan aja lisensi
kemudian yang berdekatan dengan CPL masing-masing prodi gitu ya. Biasanya kan beliau nyemplung tuh di salah satu prodi. Nah kalau bisa sudah diarahkan, narah hubungnya sudah harus bisa mengarahkan. Nanti kita akan sampling untuk jurusan ini di laboratorium ini Pak, gitu. Yang sekiranya peralatannya sangat mature. Kalau saya sih melihatnya, Bapak Ibu kan punya itu yang perkreatifian ya, biasanya akan tertarik ke situ tuh. Nah itu aja yang lebih dipersiapkan, bahwa kesesuaiannya sudah dengan CPL, terutama gedung yang SPSN. Saya tahu tuh karena waktu literature meeting tuh sama saya, gimana Pak Fajar present tuh saya lihat head to head gitu. Jadi udah luar biasa sekali, karena saya tim SPSN juga. Nah itu masukan. Jadi udah gitu aja Mas, itu pakai dan proposalnya SPSN udah selesai itu, karena SPSN itu udah di review banyak orang, KLSD, Direksi, Sekjen, habis itu sama Biro Ren, habis itu sama Bappenas, kayak mumpuk gitu tim SPSN. Udah disikat sama itu insya Allah beres. Kemudian yang TIK, pengembangan SI, infrastruktur, kurang R sama maintenance-nya. Biasanya yang PR itu di maintenance. Kita udah punya alat canggih-canggih, tapi operasional prosedurnya disiapkan. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kriteria 5? Tidak ada. Udah paling optimis itu dari semua wajahnya. Optimis karena tadi jawaban pertamanya tadi yang katanya jawab Bu gitu. Yang lainnya juga gitu sebenarnya jawabannya. Oke. Kriteria 6, ruh dari prodi. Siapa kriteria 6? Oh ya Mbak ya. Nah kalau kriteria 6 itu terkait dengan kurikulum yang dia akan dikonfirmasi adalah linearitas dengan roadmap pengembangan PS. Gak kelihatan ya dari situ ya, nanti saya kasih kok PPT-nya. Oke. Terus kurikulum pasti ada. Nah ini Pak yang agak harus disiapkan, keterlibatan stakeholder dan pemangku kepentingan di dokumen kurikulum. Biasanya itu waktu penyusunan awal, tapi pas perjalanan waktu kayak kita goodbye gitu. Nah biasanya kalau bisa tetap dilibatkan, misalkan ada nggak prodi yang bisa kita sampling di nyusunnya sama perjalanannya, misalnya dia jadi dosen praktisi atau dosen tamu kayak bagian apa gitu, itu kalau bisa disiapkan. Ada satu contoh prodi yang kayak gitu, nggak apa-apa, hajar aja. Terus perangkat ajar itu tadi yang saya sampaikan mengenai rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini untuk apa? Untuk pengukuran CPL. Jadi jangan sampai kita ngukur setelah mahasiswanya lulus. Nggak OBE itu namanya. OB gitu jadinya nanti. Nggak base education gitu ya. Nanti outcome base-nya itu harus diukur dengan rencana evaluasi yang kita sampaikan di awal, kemudian diukur CPL-nya per semester. Nah, dari nilai itu berapa persentase mahasiswa yang capaian pembelajarannya tersampai, sehingga misalnya di semester 1 ada CPL nih dari KAD yang udah di mapping dari hasil analisis, ternyata ada KAD yang nggak dipenuhi, at least nyampur ke CPMK. CPMK ini nggak dipenuhi, berarti ada satu CPL yang dia nggak bisa penuhi.